Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di channel saya, dan buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subrek. Bye, tong hilap. Kali ini saya kedatangan pasien sebuah TV LG dengan ukuran 32 in teman-teman. Untuk kerusakannya, seperti informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya TV ini ngeblank ya. Terkadang saat ada tampilan itu seperti ini. Tak hanya Putri Anda saja, warganet yang mengetahui hal ini pun geram, terlebih mengetahui Arya Saloka yang terkesan diam saja ketika sang istri mendapat perlakuan tak menyenangkan. Lantas, kemana Arya Saloka? Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat foto berikut. LG 32LH 510D strip TA. Untuk kali ini sudah saya colokkan, sudah saya hidupkan, dan kalau saya matikan dari remote seperti ini, setelah saya hidupkan, saya teman-teman lihat seperti ini. Untuk backlight sih nyala teman-teman. Bagaimana tutorial perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Setelah saya buka untuk cover TV nya, bisa teman-teman lihat, inilah dalaman TV LG tersebut. Untuk TV LG tipe ini hanya terdapat mainboard saja teman-teman ya, karena power supply-nya sendiri menggunakan adaptor secara terpisah. Dan dari mainboard ini terlihat ada kabel fleksibel yang menuju ke T-con, dan board yang panjang inilah yang disebut T-con. Mungkin untuk kali ini saya akan bersihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita akan coba hidupkan seperti apa setelah dibersihkan untuk soket-soketnya. Setelah pembersihan kabel fleksibel, terutama kabel LVDS nya ini, coba kita hidupkan kembali seperti apa. Dan terlihat untuk backlight sudah nyala teman-teman ya. Coba kita tengok untuk tampilannya. Nampaknya untuk tampilannya tidak ada perubahan ya, sama aja. Mungkin coba kita lakukan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran tegangan, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari mainboard ini. Seperti kita lihat di sini, VCC in dari adaptor masuk ke sini 19 volt melalui elko ini, dan selanjutnya ditransfer ke beberapa IC regulator di sini. Ini juga ada IC regulator di sini. Dan untuk ini pun sama, AC regulator 12 volt dan AC driver backlight, dan ini MOSFET backlightnya. Selanjutnya dari 19 volt pun ini masuk ke IC ini DC-DC converter juga yang mengeluarkan tegangan 5 volt dan 1,3 kalau nggak salah di kedua lilitan ini di sini 5 volt, ini 1,3. Dan ini adalah IC utamanya menggunakan IC XD engine. Untuk di sini nih IC memory, dan ini IC audio power amplifier, dan untuk di sisi sini ini adalah tuner. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk tegangannya. Untuk adaptor sudah saya colokkan. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran. Untuk VCC in dari adaptor masuk di sini harus terbaca 19 volt. Coba kita ukur. Dan untuk di test point ini masuk 18,89 volt. Selanjutnya dari ini masuk ke IC DC converter ini harus keluar tegangan 3,3 volt di sini. Coba kita ukur. Ya, nampaknya terukur normal 3,37 volt. Berikutnya dari ini dari adaptor 19 volt pun ini masuk ke IC driver backlight, dan di sini harus keluar 12 volt. Ya, terbaca 11,99 volt, dan itu normal ya teman-teman. Dari output ini masuk ke sini teman-teman, ke IC ini melalui lilitan ini harus terukur sama. Coba kita ukur.
ya terukur 11,96 volt. Begitu juga setelah lilitan pastinya sama ya. Dan dari lilitan ini masuk ke IC ini, dari IC ini mengeluarkan tegangan 5 volt di sini. Coba kita ukur ya, terukur 5,03 volt. Dan untuk lilitan yang sebelah sini nih keluar 1,128 volt dan itu normal teman-teman ya. Selanjutnya untuk si power audio amplifier di sini harus masuk 19 volt ya, terukur 18,88 volt dan itu normal ya. Untuk area panel di sini harus terukur 12 volt ya, terukur 11,94 volt dan itu normal. Dari hasil pengukuran sementara untuk mainboard saya jamin tidak ada masalah ya teman-teman, karena dari melihat tampilannya tersebut itu kerusakan sih saya prediksikan ada di panel LCD. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di area T-con. Sebelum melakukan pengukuran di area T-con seperti halnya di mainboard tadi, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu untuk skema dari T-con ini. Untuk test point pertama di sini ada fuse teman-teman. Nah ini fuse, coba saya zoom. Ini adalah fuse sebagai VCC in-nya ke T-con. Dari 12 volt ini selanjutnya masuk ke IC DC-DC converter. Di sini ini IC DC-DC converter yang mengeluarkan tegangan VGH, VGL, AVDD dan lain-lain. Begitu juga mengeluarkan tegangan 3,3 volt untuk mensuplai IC ini, untuk mensuplai IC chipset ini teman-teman melalui IC regulator ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran. Selanjutnya untuk TV kita kasih tegangan dan terlihat backlight nyala ya teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk di fuse ini tentunya harus masuk tegangan 12 volt sebagai VCC in untuk T-con ini dan terukur 11,93 volt dan itu stabil. Setelah fuse terukur 11,92 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 12 volt ini masuk ke IC ini teman-teman sebagai VCC in nya. Coba kita ukur ya, terukur 11,90 volt sebagai VCC in untuk IC DC-DC converter. Selanjutnya coba kita ukur untuk tegangan-tegangan yang lain. Untuk VDD di sini kita ukur coba. Untuk VDD terukur 3,3 volt dan itu stabil. Untuk 3,3 volt itu nantinya untuk mensuplai IC chipsetnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk V off tegangan minusnya di sini harus terukur minus, tegangan minusnya coba kita ukur. Untuk minusnya terukur minus 8 volt dan itu stabil. Untuk V on atau VGH ini harus terukur kisaran 25-26 volt, kisaran itu teman-teman. Coba kita ukur ya, terukur 26,33 volt. Dari hasil pengukuran ini untuk IC DC-DC converter nampaknya tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk jalur data. Untuk data yang dikirim dari mainboard itu test point-nya di sini teman-teman harus terukur kisaran 1,2 1,1 volt. Coba kita ukur ya, terukur 1,08 volt. Selanjutnya 1,3 volt, 1,2 volt, 1,18 volt, 1,09 volt, 1,29 volt, 1,06 volt, 1,3 volt, 1,07 volt, 1,3 volt, dan ini semuanya terukur normal ya, karena ini hanya sekedar sinyal aja. Dari hasil pengukuran tersebut bisa dipastikan untuk sinyal dari mainboardnya tidak ada masalah. Untuk input IC ini terbaca 3,26 volt dan itu normal. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran jalur raw di sebelah kanan dan kiri. Untuk kali ini kita ukur yang sebelah kanan dulu. Dan ini jalur datanya teman-teman untuk jalur raw kanan. Coba kita ukur untuk jalur raw-nya. Ya, terukur 1,1 volt, 1,2
1,1 volt, 1,1 volt, 1,1 volt. Dan ini sih saya bisa pastikan untuk jalur raw nggak ada masalah ya teman-teman, karena tegangan terukur stabil dan ini hanya sinyal saja. Untuk jalur raw sebelah kiri coba kita ukur juga, dan untuk raw kiri pun harus terukur sama seperti jalur raw yang kanan ya, terukur 1,2 volt, 1,12 volt, 1,1 volt, 1,19 volt. Dan ini bisa saya pastikan untuk jalur raw yang sebelah kiri pun tidak ada masalah. Kalau melihat test point yang ada di T-con di sisi sini dan di sisi sini teman-teman, sisi sini juga, sepertinya untuk TV ini menggunakan IC kupingan ya teman-teman. Mungkin akan saya bongkar untuk frame depannya biar kita bisa lihat untuk kupingannya seperti apa. Ada kemungkinan ada masalah juga yang di IC kupingan tersebut. Dan untuk kali ini frame depan saya sudah lepas. Benar saja seperti prediksi saya bahwa untuk tipe TV ini menggunakan chop samping. Ini teman-teman, ada dua, ini sama ini. Selanjutnya akan saya cek untuk chop sampingnya. Untuk kali ini chop samping bagian bawah saya posisikan seperti ini, dengan maksud dan tujuan tentunya agar kita bisa dengan mudah melakukan pengecekan untuk tegangan-tegangannya. Karena di chop ini terdapat beberapa test point yang bisa kita cek untuk tegangannya nyampe atau tidak di area tersebut. Dengan melihat datasheet untuk chop samping ini, kita bisa mengetahui di test point tersebut harus hadir tegangan-tegangan sesuai dengan datasheetnya. Selanjutnya mari kita lakukan pengecekan. Seperti teman-teman lihat untuk chop samping saya posisikan seperti ini dan saya zoom, dan terlihat di situ banyak test point yang bisa kita ukur. Selanjutnya dengan melihat datasheet yang ada di beberapa test point ini harus bermuatan tegangan-tegangan sesuai datasheetnya. Untuk kali ini chop saya sudah kerik di beberapa test point ya teman-teman. Dengan melihat datasheetnya di test point ujung sini harus terukur tegangan VGH yang tegangannya kisaran 26 volt sampai 28 volt. Coba kita ukur. Di test point ini harus terukur tegangan VGH, dan teman-teman bisa lihat di multitester saya nampaknya untuk tegangan VGH sendiri malah tidak hadir ya teman-teman, malah terukur tegangan minus. Untuk tegangan di VGL nya kita bisa ukur. Nah, untuk tegangan VGL normal ya teman-teman, minus 8 volt. Tapi untuk VGH nya di sini terukur minus, dan ini bisa saya pastikan untuk VGH tidak nyampe ke test point chop samping tersebut. Selanjutnya saya akan jumper test point VGH ke VGH yang ada di T-con. Untuk kali ini di test point ini teman-teman, ini jalur VGH, saya jumper ke jalur VGH nya T-con. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Di sini ada V-on, saya jumper ke V-on dengan menggunakan selai kabel yang sangat lembut, karena emang jalurnya ini sangat lembut ya teman-teman. Untuk kabelnya mungkin kelihatan nggak teman-teman nih? Nih, itu menuju ke chop samping. Selanjutnya setelah penjemperan mari kita coba saya colokkan untuk TV-nya, dan backlight nyala teman-teman ya. Coba kita intip untuk tampilannya, dan alhamdulillah untuk TV nampaknya sudah normal ya teman-teman. Tuh, coba saya kasih sinyal antenanya. Nah, alhamdulillah untuk TV kini sudah normal kembali ya teman-teman. Mungkin akan saya rapikan dulu biar kita lebih enak lihatnya. Untuk kali ini TV saya sudah rapikan ya teman-teman, terlihat sudah bisa berdiri dengan standnya, dan coba saya colokkan untuk adaptornya, dan terlihat indikator berkedip-kedip. Kita tekan tombol power dengan menggunakan remote,
dan terlihat logo LG. Di mana dia? Dan alhamdulillah kini TV sudah normal kembali. Coba kita pindah untuk channelnya. Dan untuk TV ini nampaknya sudah digital ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goblok-goblok.